Meski santer disebut masuk dalam bursa Capres Anies Baswedan sejak awal tahun ini, nama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kini seakan menghilang dari bursa, apalagi setelah disebut menolak secara halus tawaran untuk menjadi Capres Anies Baswedan. Yang terbaru, Kofifa menunjukkan keakraban saat menemani Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri saat di Surabaya, Jawa Timur. Benarkah tolakan tersebut karena kedekatannya dengan penguasa dan juga PDIP? Atau ada alasan lain yang disampaikan dan juga diterima oleh Partai Nasdem? Untuk mengkonfirmasinya, sudah bersama kami Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri. Assalamualaikum, selamat malam. Gus Coy, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam Bram. Alhamdulillah, kabar baik begitu ya? Baik, alhamdulillah. Oke, langsung saja. Jadi kalau Anda katakan tadi, saya mendengar di paket berita, menolak secara halus, alasannya apa? Ataukah memang kedekatannya berbeda dengan Koalisi Perubahan? Istilah saya sebetulnya persisnya adalah tidak ada progres. Jadi sudah berusaha dihubungi begitu? Sehingga itu kita anggap, Mbak Kofifa tidak tertarik. Ya. Oke. Tapi begini, saya ingin memberi penjelasan secara umum. Mengapa Koalisi Perubahan ini harus mencari figur calon wakil presiden yang bisa melengkapi kekurangan dan bisa memberi kekuatan tambahan untuk Mas Anies sebagai calon presiden. Dan itu di Jawa Timur? Bentar. Nah, kenapa itu penting? Karena Mas Anies melalui survei, lembaga-lembaga survei, di berbagai wilayah kan unggul. Tapi kelemahannya kan ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gitu kan? Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan Jawa Tengah, Jawa Timur itu adalah penduduk termasuk terbesar selain Jawa Barat. Nah, penduduk terbesar di situ mayoritas adalah warga Nahdliyin. Gitu ya, warga Nahdliyin. Nah, oleh karena itu maka siapa figur, dari mana figur yang bisa melengkapi, menyempurnakan, menutup kelemahan Mas Anies. Oke. Nah, jawabannya? Kami berpikir, di Nasdem berpikir jawabannya adalah dari kader Nahdlatul Ulama. Oke. Warga Nahdliyin. Dan itu mengerucut ke nama Kofifa waktu itu? Nah, kita inventarisasi nama-nama itu. Figur-figur itu. Ada Kiai Said, ada Kiai As'ad, ada gitu kan. Kemudian ada Mbak Kofifa, kemudian terakhir ada Mbak Yeni Wahid. Nah gitu kan. Oke, saya ingin fokus dulu ke soal nama Kofifa. Jadi penolakan secara halus kalau Anda katakan justru tidak saya progresif. akan mengarah ke situ. Nah, itu nanti akan ujungnya ke situ, ya kan. Harus kita kasih kerangka dulu, jangan ujuk-ujuk pada yang praktis. Jadi prosesnya seberapa panjang gitu dan kesulitan. Saya ajak untuk memahami latar belakangnya dulu. Itulah latar belakangnya. Lalu kemudian karena prioritas pertama adalah Kofifa, karena dianggap punya pengalaman, bla bla bla, eksekutif, legislatif, sedang memimpin, maka kemudian dia. Kita punya instrumen tokoh, instrumen politisi, instrumen kawan dekat, instrumen. Saya tentu tidak perlu menyebut nama-nama itu di sini. Itu semua mencoba ngecek. Tertarik enggak Mbak untuk menjadi wakilnya Anies? Tertarik Mbak? Nah, selalu menjawab ngambang. Kalau tapi pada umumnya adalah spesifik dong Gus. Kalau Anda menyebut Mbak tadi kan artinya spesifik begitu ya? Iya dong. Mau nggak jadi kira-kira begitulah. Ini kira-kira ya kan saya narasikan seperti itu. Nah, jawaban pada umumnya yang kami dengar dari pihak-pihak yang pernah kontak langsung apa tidak langsung, orang kedua apa ketiga begitu kan, itu satu, saya ingin fokus Jawa Timur, dan yang kedua komentarnya positif. Jadi misalnya ya respon tentang atau komentar tentang figur-figur capres dia baik-baik aja. Dengan Pak Anies juga baik, dengan yang lain baik. Jadi itu. Pangapunten saya potong. Tapi kalau kemudian rasanya terlalu sulit begitu, jadi artinya sudah langsung komunikasi dengan Bu Kofifa atau kemudian orang-orang layer-layernya itu tadi? Ya itu tadi saya sebut tadi.
kita kan ini kan seni dalam berpolitik kan begitu. Kadang kita tidak perlu langsung begini. Kan? Kita ngayun dulu, kita lihat kondisinya dulu, kan begitu kan? Tapi ada kesulitan kah maksud saya untuk bisa langsung menembus ke beliau? Loh, tadi sudah saya ceritakan. Orang-orang yang komunikasi itu tadi kan karena sudah ada kesepakatan bersama, sudah ada frame bersama, kemudian siapa yang bergerak dengan waktu sesuai dengan kondisi dan situasi, gitu kan? Itu kan sudah dilakukan. Nah, kesimpulan kami sementara ini adalah tidak ada progres yang positif untuk mendampingi Mas Anies. Oleh karena itu kemudian kami melangkah untuk bertemu dengan tokoh NU lainnya. Dengan Kiai Said sudah, ya kan? PKS dengan Pak Mahfud sudah, jawabannya sudah ketemu semua, ya kan? Kita dengarkan semua. Sekarang kemudian ke Mbak Yeni Wahid. Salah satu kader NU yang sangat potensial, dari darahnya, dari relasinya, dari kapasitas pribadinya. Kelemahannya hanya dua saja, tidak pernah pengalaman di legislatif maupun eksekutif. Dan itu jawabannya aja, sama kan? Dengan Bu Khofifah, mengambang tidak Mbak Yeni Wahid? Kalau Mbak Yeni punya respon yang lebih jelas, yang positif, ya, bahwa dia cocok sama Mas Anies. Mas Anies adalah intelektual, orang yang baik, punya integritas baik, sejarahnya jelas, nasionalis, ya, moralnya terjaga. Baik. Nah, itu responnya baik sekali. Oke, Gus, saya ingin fokus di soal nama Bu Khofifah begitu. Ketika rasanya dari cerita Anda sulit sekali ditemui, ditembus, dan jawabannya Maaf, saya klarifikasi, bukan sulit, tapi sudah ada yang nembus. Tapi ada respon balik dari Bu Khofifah untuk... Tadi itu saya ceritakan tadi. Karena mengambang begitu artinya maksudnya. Lah itu respon, ngambang atau tidak ngambang, itu respon namanya, gitu loh. Oke. Jadi semuanya sudah tembus. Ya, cuma tidak langsung Anies, itulah. Dan menolak bertemu artinya? Bukan menolak bertemu, memang Mas Anies tidak minta ketemu langsung. Oke. Lewat jalur-jalur tadi itu. Itulah. Bisa dipahami enggak? Jadi kami ini sekali lagi sudah tembus lewat berbagai jalur. Kenapa kok tidak langsung? Di dalam politik itu, ya, itu kadang tidak perlu langsung direct. Ada yang direct, kita lihat responnya seperti apa. Jadi intinya adalah semua sudah kita tempuh untuk bertemu. Oke, kalau boleh saya tahu kemudian apa alasan akhirnya Gus kan mengatakan bahwa dilihat dulu responnya, dilihat dulu sekitarnya begitu bagaimana kondisinya. Mengapa pola itu yang digunakan akhirnya? Mengapa pola orang sekitarnya dulu yang kemudian didekati? Apa pertimbangan Nasdem? Dia mungkin lebih terbuka, lebih otentik, lebih lebih familiar, ya kan? Jadi kalau langsung kan kadang-kadang mungkin rasa nggak enak, kan? Jadi itu sebetulnya begitu nggak usah ditanyakan, itu manusia kan biasa begitu. Tapi kan yang tahu prosesnya adalah jenengan begitu, makanya saya konfirmasi. Kadang kan orang kalau langsung ditemui orang yang bersangkutan kan, aduh nggak enak ini, saya nanti jawabnya kan begitu kan, sehingga harus lewat berbagai cara yang lebih canggih, yang lebih sopan, ya kan? Yang lebih yang lebih leluasa ketika mereka menyampaikan pikirannya, hatinya, unek-uneknya. Itu. Jadi menurut saya itu pilihan cara yang terbaik. Dan untuk ngecek orang itu sejauh mana hatinya, pikirannya, gitu kan, respon negatif atau positif itu bisa menggunakan cara-cara seperti itu. Oke, dan mengambang jenengan anggap itu sebagai responnya begitu ya dari Bu Khofifah? Ya, makanya kemudian kami melakukan langkah berikutnya. Karena kita ini harus terbuka, di Nasdem terbuka, Partai Koalisi Perubahan ini kan terbuka. Oke. Jadi pikiran dari berbagai pihak itu ditampung. Berarti kalau terakhir kemudian saya mengutip Pak Anies mengatakan paling tidak ada kriteria baru yang disebutkan soal tidak bermasalah dengan hukum, calon yang berani. Ini kan artinya apakah itu menutup dari paling tidak list yang jenengan sebutkan tadi soal tokoh-tokoh Jawa Timur? Bisa, itu bagus kriteria itu. Nama-nama yang saya sebut misalnya dari NU, Pak Said nggak ada masalah hukum, Yeni nggak ada masalah hukum, berarti nol tuh. Kan?
Kemudian Mas Ahaye kalau dari Demokrat nggak ada masalah hukum karena belum pernah ikut memerintah. Dan ini sama-sama nol ini semua. Tapi Bu Khofifah tidak masuk dalam list 2 itu artinya tidak berani, tidak kemudian ada masalah hukum begitu? Kalau ini tidak usah dikaitkan dengan itu juga nggak apa-apa. Oke. Ya kan? Baik. Tapi tidak ada kaitannya begitu ya? Kan publik akhirnya mencocokkan begitu ada dua premis yang berbeda. Ya bisa saja. Karena kantornya baru digeledah KPK terkait dengan itu. Mungkin juga Riko dengan Presiden Jokowi karena selama ini sudah ikut ngenger dengan Jokowi, ya kan? Mulai 2014 sehingga nggak enak. Mungkin juga Mbak Khofifah, ini teman saya, Khofifah itu teman saya, satu generasi ya. Sehingga saya tahu karakternya lah ya. Saya tahu pikirannya, saya tahu wataknya itu. Oke. Dan lebih mengarah ke sana begitu ya Gus ya. Fokus misalnya untuk jadi gubernur Jawa Timur lagi. Oke, baik. Semua, jadi ketika dia tidak mau ya, itu logis untuk memilih misalnya tidak enak sama Jokowi itu logis. Oke. Ya? Kemudian terima. Kemudian setelah digeledah KPK ada rasa was-was itu logis. Baik. Kemudian dia mau jadi gubernur Jawa Timur melanjutkan itu juga logis. Jadi kita maklumi. Tidak ada yang kita sesali dari Mbak Tapi ya sudah begitu ya. Iya sudah. Baik. Ini yang menarik kemudian kemarin bertemu dengan Ibu Susi Pujastuti di Pangandaran. Apakah itu kemudian masuk radar atau jangan-jangan cuma tes ombak? Terakhir singkat saja Gus. Komunikasi dengan semua pihak harus dilakukan, termasuk dengan tokoh-tokoh, apalagi Susi yang memang pengusaha, pernah di kabinet, dan kita lihat dia orangnya punya idealisme yang kuat, kan? Punya concern pada laut. Ini kan sesuatu. Nah, kalau menurut Nasdem bisa menutupi nggak celah yang tadi jenengan sebutkan di awal, jabarkan di awal? Dia punya kelemahan sekaligus kelebihan. Tapi menurut saya pribadi ya, dia dalam konteks mengisi konteks kita punya laut harus menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan pertahanan dan segala macam. Susi salah satunya ada di situ. Oke, kelebihan ini. Tapi untuk kaitannya dengan elektoral, ya kan? Menurut saya tidak atau belum. Untuk menutupi kelemahan Mas Anies terutama di basis Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut saya di situ tetap figur dari NU. NU begitu ya. Oke, terima kasih, kami tunggu kemudian kapan keputusannya diumumkan ke publik soal cawapres.